Selamat siang Bu Siti, apa kabarnya Bu? Siang Bu, baik Bu Rahma. Iya, Ibu Epi bagaimana Bu? Sehat Bu? Sehat Bu. Iya. Bu Rahma gimana Bu Siti, sehat? iya sehat Ibu sehat ya. Ibu Siti, bagaimana cuaca di tempat Ibu Bu saat ini? Iya Bu, Bagaimana cuaca di tempat Ibu? cuaca saat ini sangat mendukung. Sangat mendukung Bu, panas full. Oh, panas ya Bu ya. Ibu Epi bagaimana cuaca di tempatnya Bu? Sama Bu, panas Bu. Oh, iya ya, cerah ya Bu ya di tempat saya. Tujuan yang ingin kita capai dalam pertemuan ini Bu? Tujuan saya untuk pertemuan ini Bu, saya ingin mengembangkan kompetensi saya sebagai seorang coach. Iya, bagus ya Bu ya. Sebagai seorang coach itu kira-kira area pengembangannya nanti kemana ya Bu? Kalau untuk saat sekarang ini, saya fokus pada area pengembangan di sekolah dan di lingkungan peserta didik saya, Bu. Oke Bu. Jadi sejauh ini strategi apa yang sudah Ibu laksanakan atau Ibu buat sehingga tujuan yang Ibu buat ini bisa tercapai nantinya? Untuk coaching hari ini, saya menggunakan alur tirta, Bu. Iya, iya. Bagaimana maksudnya Bu? Pada alur tirta ini nanti saya akan melaksanakan coaching dengan menggunakan beberapa tahapan, yaitu ada 4 tahap. Itu ada tujuan, ada identifikasi masalah, ada rencana aksi, dan ada tanggung jawab. Jadi pada coaching hari ini saya akan mencoba menggunakan yang sesuai dengan alur tirta, Bu. Iya. Apakah kita bisa memulai kegiatan coachingnya Ibu? Bisa Bu, biar Silakan Ibu. Bu Epi bersiap-siap. Terima Iya, kasih silakan. Bu. Bu Epi, bisa kita mulai? Bisa, Bu. Silakan Bu Epi. Apa kabar Bu Epi? Alhamdulillah baik, Bu. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah saya juga baik. Kira-kira ada apa ya Bu Epi ya? Ini Bu, saya mau sedikit curhat tentang permasalahan di kelas saya, Bu. Jadi ada anak didik saya, kebetulan kan dia suka sekali menyebutkan atau mengejek nama orang tua temennya, sehingga temennya yang diejek itu nanti tidak terima, sehingga saling mengejek lah di antara mereka, sehingga terjadi keributan di kelas, Bu. Terus kira-kira tujuan dari Bu Epi apa ya? Tujuan saya itu saya pingin kelas saya itu tidak ribut, Bu, tidak ricuh, apalagi karena ada hal seperti itu. Jadi supaya kelas Bu Epi ini dapat belajar dengan tenang dan tidak ada lagi anak-anak yang saling mengejek gitu ya Bu Epi ya? Iya, Bu. Oke, kalau itu tujuan Bu Epi, kemudian dari tujuan itu kita nanti akan mengambil hasil. Kira-kira ukuran keberhasilan dari tujuan Bu Epi ini apa ya? Ukuran keberhasilannya adalah mereka tidak saling mengejek dan kelas itu menjadi tidak ribut, Bu, seperti itu. Menjadi tenang.
Iya, jadi kelas itu menjadi tenang, nyaman gitu ya Bu Eti ya, supaya pembelajaran juga berlangsung dengan semestinya. Iya, Bu. Kemudian dari permasalahan yang Bu Eti hadapi, apakah itu pada jam belajar atau terjadinya di luar jam belajar? Terjadinya di saat jam pembelajaran, Bu. Jadi di saat jam pembelajaran, anak-anak itu ribut dengan saling memanggil dengan ejekan, begitu. Iya, benar, Bu. Oh. Jadi untuk permasalahan ini, apakah kira-kira Bu Epi sudah pernah gitu berbicara langsung dengan wali muridnya atau dengan yang lain gitu? Saya pernah memanggil si anak tersebut yang mengejek temannya itu, bahwa saya mengatakan kita itu harus saling menghargai anak. Misalnya kamu ketika nama orang tua kamu disebut atau diejek, apakah kamu merasa senang atau tidak? Dia jawab tidak, Bu, gitu. Nah, begitu pula dengan perasaan teman kamu. Jadi kalau kamu merasa tidak suka, teman kamu juga tidak suka, seperti itu. Jadi kita harus saling menghargai, seperti itu, Bu. Berarti sudah Ibu tanamkan sikap saling menghargai ya Bu ya. Iya, Bu. Terus apa Ibu sudah pernah menyelidiki latar belakang dia, kenapa dia bisa seperti itu? Kalau saya lihat dari latar belakangnya, dia memang berasal dari keluarga yang broken home. Jadi orang tuanya berpisah. Ya, Bu. Oh, begitu. Tadi dari keluarga yang memang butuh perhatian berarti ya, Bu Epi ya? Iya, Bu. Oke, jadi tadi dari yang sudah Ibu lakukan, Ibu kan sudah usaha tadi ya, sudah menanamkan pada diri anak, sudah melihat latar belakang anak tersebut. Kira-kira dari usaha itu Bu Epi ini duduk di skala berapa? Kalau kita buat skala 1 sampai 10, usaha yang udah Bu Epi lakukan ini sudah terletak di skala berapa ini kira-kira Bu Epi? Masih terletak di skala 6, Bu. Memang terkadang dia memahami, karena tadi saya udah bilang bahwa kita harus saling menghargai. Cuman ya namanya anak-anak, kadang diulangin lagi seperti itu. Iya. Iya ya, itulah kesulitan kita ya Bu ya. Tapi kemudian Bu, ada nggak sesuatu yang membuat Ibu itu keyakinan untuk si anak ini bisa berubah? Ada, Bu. Jadi sebenarnya kan anak ini dia kan berasal dari keluarga yang broken home. Jadi sebenarnya memang dia butuh perhatian. Jadi saya bilang juga memang sama teman-temannya bahwa Ya. ketika nama orang tua kamu misalnya disebut sama dia, coba deh kalau kamu diam gitu. Kalau kamu anggap bahwa nama orang tua kamu disebut itu adalah hal yang biasa, kan dia cuma bilang nama orang tua kamu, bukan ada sesuatu hal yang negatif yang disandingkan dari nama orang tua kamu, cuma hanya menyebutkan. Nah, seperti kita menyebutkan nama presiden, yaitu Pak Jokowi, dia juga seperti itu. Coba kalau kamu menganggap itu adalah hal yang biasa, berarti dia tahu nama orang tua kamu, makanya disebut. Seperti kita menyebut nama presiden karena kita tahu. Nah, coba kamu
anggap itu adalah hal biasa. Pasti dia lama-kelamaan akan lelah sendiri, seperti itu, Bu. Dan itu juga ada efeknya, Bu. Berarti sudah adalah perubahan dari yang telah Ibu lakukan, ya kan? Kemudian, Bu, setiap kita melakukan perubahan ini, Bu, pasti kita akan dapat tantangan ya, Bu, ya. Kira-kira kalau suatu saat ke depannya Ibu ini dapat hambatan, apa yang akan Ibu lakukan untuk menghilangkan hambatan ini? Yang ingin saya lakukan adalah saya terus memberikan penguatan kepada teman-temannya bahwa hal tersebut itu jangan dianggap sebagai sesuatu yang tidak baik, seperti itu. Saya coba mengubah sedikit demi sedikit mindset si anak atau si teman-temannya tersebut, sambil juga saya meminta kepada anak saya yang butuh perhatian tadi itu untuk sama-sama kita saling menghargai, seperti itu. Lalu ketika proses mengejek ini kan sebenarnya bukan hanya di jam saya, tapi juga ada di jam pelajaran yang lain, di guru yang lain. Nah, rencananya juga saya ingin berkolaborasi dengan semua guru yang masuk, terutama di kelas saya, untuk ayo Bu, Bapak Ibu, sama-sama kita kasih penguatan kepada anak-anak kita bahwa hal tersebut adalah hal yang tidak usah dijadikan suatu emosi, dan sama-sama kasih motivasi kepada anak kita yang butuh perhatian tadi, seperti itu. Oh, bagus itu ya Bu Epi ya. Jadi kita saling bekerja sama ya untuk menghilangkan hambatan itu, karena kita juga tidak bisa menyelesaikannya sendiri ya Bu Epi ya. Kita juga perlu bantuan teman, relasi yang lain, sehingga nanti masalah kita ini bisa terselesaikan dengan baik gitu ya Bu Epi ya. Iya, rencananya sangat bagus Bu Epi. Kemudian Bu Epi, setelah kita bisa mengatasi hambatan ini, rencana aksinya itu yang akan Bu Epi lakukan kepada siswa tersebut apa saja kira-kira? Rencana aksinya mulai besok lah Bu, saya akan ketika masuk ke kelas nanti saya akan kasih motivasi di awal, seperti itu. Lalu ketika ada suatu kejadian, misalnya saya panggil anak itu secara pribadi, dan saya berbicara juga ketika jam istirahat dengan rekan guru-guru yang lain, seperti itu Bu. Nah, kalau ini seperti itu Bu Epi, kemudian ini kan kita perlu jangka waktu untuk kita melihat keberhasilan dari pekerjaan kita. Kira-kira Bu Epi berapa jangka waktu? Bulan untuk bisa melihat ini hasil bagaimana Bu? Jangka waktu yang saya perlukan mungkin sekitar 1 bulan lah ya Bu, karena kan adanya kerjasama juga dengan guru-guru, karena kan mengubah itu kan nggak gampang, seperti itu Bu. Oh iya, berarti jangka waktu yang Ibu butuhkan 1 bulan supaya bisa kita melihat hasilnya ya Bu ya? Iya Bu. Baik Bu Epi, semoga 1 bulan ke depan siswa kita ini sudah memang benar-benar nampak perubahannya ya Bu Epi ya. Kemudian Bu Epi, dari permasalahan yang sudah Bu Epi bicarakan tadi, kira-kira kalau berhasil, apa ukuran keberhasilannya? Ukuran keberhasilannya adalah walaupun misalnya anak saya tadi tetap menyebutkan nama orang tua temannya, tapi temannya tidak lagi emosi seperti di awal, seperti itu Bu. Jadi dia sudah merubah mindset dia bahwa orang tuaku disebut karena orang tuaku itu terkenal. Kenapa terkenal? Karena dia tahu namanya, seperti itu. Jadi ukuran keberhasilannya lebih kepada ketentraman Bu. Tentram kelas itu, diam kelas itu walaupun hal tersebut terjadi. Oke, berarti ukuran keberhasilannya sudah Ibu Epi tentukan ya. Kemudian komitmen apa selanjutnya untuk terus melaksanakan rencana aksi ini Bu? Walaupun kita sudah melihat hasilnya.
Komitmen saya terus memberikan motivasi kepada anak tersebut untuk saling menghargai. Terus saya juga memberikan pengarahan atau perubahan mindset sedikit demi sedikit, dan juga saya meminta kepada rekan guru-guru lain juga untuk melakukan hal tersebut, karena kalau hanya saya kan mereka mungkin hanya apa benar gitu Kak. Nanti kalau misalnya guru-guru lain ikut berkontribusi, berarti oh iya benar juga yang dibilang Bu Evi itu, karena ibu agama, Bapak Penjas dan guru lain itu juga menyebutkan hal tersebut seperti itu. Oh, baik, bagus itu Bu Evi. Jadi sekarang kita sudah bisa, Bu Evi sudah bisa menentukan langkahnya ya Bu Evi ya. Setelah kita berbicara panjang lebar tadi, Bu Evi sudah buat komitmennya, Bu Evi sudah buat strateginya untuk si siswa ini. Berarti sekarang yang ada sama Bu Evi ini sudah merasa legakah atau bagaimana Bu Evi? Iya Bu, dengan adanya pertemuan ini saya merasa lega karena saya menemukan solusi dan langkah apa yang harus saya ambil untuk kedepannya. Ya, jadi mungkin pertemuan ini sampai di sini ya Bu Evi ya. Kalau nanti Bu Evi butuh saya lagi, Bu Evi bisa menjumpai saya lagi ya Bu Evi ya. Iya Bu, jadi, terima kasih Bu. Semoga usaha kita berhasil, ke depannya kita bisa menjadi pendidik yang baik dan pendidik yang berprestasi ya Bu Evi ya. Amin Bu, amin. Terima kasih atas waktunya ya Bu. Sama-sama Bu Evi. Oke, ya Ibu Siti dan Ibu Evi sudah melaksanakan kegiatan coachingnya. Bagaimana perasaannya Bu Evi? Perasaannya ada lega Bu, lega gitu. Iya. Memang setelah saya amati juga tadi, mulai dari awal, pertengahan sampai akhir selesainya kegiatan coaching Ibu bersama Ibu Siti, ada keterbukaan ya, ada keterbukaan. Ibu menceritakan masalah Ibu ya, Ibu juga mendapat solusi dan masukan dari Ibu Siti ya. Oke, untuk Ibu Siti sudah melaksanakan coaching tadi bersama Ibu Evi. Kira-kira Ibu dalam kegiatan coaching ini apa rencana Ibu selanjutnya? Bagaimana Bu Rama? Apa rencana Ibu selanjutnya? Dengar Ibu? Setelah melaksanakan kegiatan coaching tadi bersama Ibu Evi, apa rencana Ibu selanjutnya? Jaringan Ibu ya bermasalah. Iya benar. Bisa dimengerti Bu? Iya, bisa lanjut Bu. Setelah melaksanakan kegiatan coaching dengan Ibu Evi, apa kira-kira rencana Ibu selanjutnya Bu? Rencana saya selanjutnya Bu, rencana saya selanjutnya Bu, saya ingin menjadi seorang coaching yang yang kedepannya bisa benar-benar melakukan praktek coaching ini tidak hanya di lingkungan sekolah, tetapi bisa juga di lingkungan di luar Bu, misalnya di keluarga atau di mana gitu Bu. Iya, ada diimplementasikan ya Bu ya. Jadi selain itu Bu, apa tujuan yang hendak Ibu capai? Tujuan yang ingin saya capai yaitu dalam lingkungan sekolah saya, kalau bisa, jadi semua guru bisalah kita melaksanakan coaching kepada siswa, sehingga pembelajaran di kelas itu tidak monoton. Jadi siswanya tidak bosan karena kita bisa menjadi coaching yang baik untuk siswa kita, gitu Bu. Oke, oh iya Bu, iya. Jadi apa ukuran keberhasilan Ibu?
Ukuran keberhasilan yang saya buat yaitu apabila pembelajaran ini sudah diresap oleh siswa sehingga siswa bisa naiklah nilai prestasinya gitu Bu. Oke, mantap sekali ya Bu Siti ya. Semoga kegiatan coaching kita pada hari ini ya dapat berguna, dapat kita terapkan dalam lingkungan sekolah kita masing-masing ya. Terima kasih Ibu Epi, terima kasih Bu Siti atas waktunya. Selamat siang. Selamat siang Ibu.